penyanyi dangdut. Awal mula Irwan penyanyi sholawat, ke pop, baru ke dangdut gitu. Oke, Jadinya jauh juga. yang ada di Indonesia. Disitulah mulai Irwan belajar mendalami lagu dangdut, meskipun Irwan sambil kerja ya. Dulu kerjaan Irwan di situ di Jakarta mebel. Mebel, oke. Iya. Ternyata nih, apa namanya itu, Irwan ke Jakarta itu juga butuh perjuangan. Nawan, sekarang ini udah keluar sebagai seorang penyanyi jebolan Dangdut Academy. Nah, coba Wan, apa sih yang diingat Wan, perjuangan Irwan dulu tuh supaya bisa ikut audisi dan sampai lolos ke tahap-tahap berikutnya. Gimana nih perjuangannya Wan? Perjuangannya itu sangat apa ya, tidak semudah orang yang tidak semudah orang yang lihat di TV. Jadi kalau misalkan orang langsung ngelihat di TV, halah banyak kok suara kayak gitu, halah paling tuh nyokok gitu, halah paling tuh punya orang dalam gitu. Udah pasti itu akan terucap dari para netizen yang memang tidak melihat perjuangan dan pengorbanannya gitu. Padahal kalau Irwan sih mah pribadi memang sangat susah ya untuk mencapai di titik itu, sangat susah banget karena yang pertama Irwan memang nggak ada orang dalam sama sekali. Dua, memang itu sangat banyak apa namanya peserta, apalagi itu Dangdut Academy 2 membludak banget sampai Benar banget. audisi aja. Irwan kan ikut audisi di Jakarta, jadi audisinya itu sampai 11.800 lebih apa segituan lah. Irwan dari 100 dari belakang gitu. Itu sangat susah banget untuk, iya, 100, anggap 100 dari belakang. Itu sangat susah kayaknya untuk mencapai yang aku lolos gitu. Nggak bakalan lolos gitu karena awal mula Irwan ikut audisi ini memang tujuannya memang pengen nambah teman. Sebenarnya tidak lebih dari menambah teman aja sih. Nambah teman di tempat audisi siapa ya. Jadi cari kesibukan aja sih. Pengen iseng-iseng aja, awal-awal tuh iseng-iseng aja. Awal-awalnya iseng, oke. Terus pada saat itu ketemulah sama teman-teman dari Sumbawa, dari mana gitu kan. Jadi mereka sharing dan pada akhirnya itu 11.000 sekian dari belakang Irwan 100. Aku udah mikir juri tuh pasti capek, 11.000 bayangin gitu. Juri pasti udah capek. Benar. Dan pasti gak bakalan milih yang namanya Irwan gitu. Dan pada saat itu Irwan masuk ke ruang audisi itu, kamu mau nyanyi apa di kloter pertama? Kamu mau nyanyi apa? Mau nyanyi lagu Cinta Hitam, Irwan nyanyi. Suara kamu biasa aja ya. Itu bener-bener digituin. Bener-bener itu bukan komentar pertama itu Wan. Komentar pertama ketika Irwan tampil. Iya, pertama itu di tempat audisi di ruangan tertutup itu memang sudah banyak. Jadi ruangan tertutupnya itu kayak toilet. Jadi memang kloter pertama jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi memang berjajar dan itu bising banget. Kan distract banget gitu Wan ya. Aku masuk ke dalam ruangan itu, jadi suara kamu biasa aja. Memang diuji mental banget. Suara kamu biasa aja. Terus tiba, yaudah kamu pulang kayaknya. Hah, berarti aku nggak lolos dong gitu. Ya udah. Terus pas waktu dilihat lolos, kamu sih lanjut ke kloter 2. Lanjut ke kloter 2, oke. Nah, di kloter 2 itu lebih parah lagi. Jadi Irwan itu sebenarnya Irwan bisa nyanyi dangdut bahasa Madura. Cuman pada saat itu ada salah satu juri yang minta tolong dong nyanyikan lagu Madura. Seperti apa sih lagu Madura? Disitulah aku blank. Kok bisa blank? Nah, karena pokoknya lagu yang Irwan bawain dari pertama, dari awal audisi itu kan lagu Cinta Hitam, Sapu Tangan Merah, Haruskah Berakhir. Jadi 3 lagu ini aku selalu bawain. Jadi pertama, kamu tadi nyanyiin lagu apa? Ya meskipun bohong-bohong sedikit, karena Irwan tidak banyak pembenaran lagu. Irwan ya bukan berbohong karena pengen, ya memang bohong gitu, enggak. Jadi berbohong untuk demi kebaikan. Irwan memang nggak punya pembendaraan lagu yang banyak. Irwan cuma punya paling hafal cuma 5 lagu, 10 lagu. Sedangkan itu mempersiapkan ya. Iya, sedangkan itu mempersiapkan 100 beat, 100 medium, 100 apa gitu kan. Jadi waktu itu Irwan memang Cinta Hitam, oke nyanyi Cinta Hitam. Apalagi Sapu Tangan Merah, oke nyanyi Sapu Tangan Merah.
Nah, waktu itu Irwan suruh nyanyi lagu bahasa Madura, tapi Irwan itu ngarang sendiri gitu. Gimana Yes, ceritanya? itu Karena nggak hafal itu lagu Madura. nggak hafal, bukan nggak hafal, sebenarnya banyak lagu bahasa Madura. Cuman Irwan itu nggak yang ketika ada di dalam itu nervousnya luar biasa. Nervous Berarti bisa banget nih. nervousnya berarti ternyata memang mental itu benar-benar diuji sehingga rasa deg-degan dan demam panggung tuh udah kerasa ketika audisi, Wan ya. Parah banget. Jadi kan makanya buat teman-teman semuanya yang mau ikut audisi itu mental kalian harus benar-benar dibangun dari sekarang. Ayo kuat, bangun. Jangan Benar. jangan sampai hanya kalian ketika sudah masuk ke ruangan kalian cuma lehai-lehai, dibentak sekali prep kalian down, jangan. Jadi buat kalian semuanya, menurut Irwan itu ya, audisi itu harus mempersiapkan semua dari mental, dari pembendaharaan lagu, dari body ekspresi apa semua itu dibutuhkan banget ya. Jangan pernah ngarang cerita gitu, jangan pernah ngarang cerita hoax yang ditanyakan sama dewan juri. Itu ceritakanlah semua seril-rilnya hidup kalian. Jangan pernah bikin yang kayak misalkan kamu keluarga dari apa, saya keluarga tidak mampu, nanti setelah diusik-usik itu setelah tahu tiba-tiba orang mampu. Atau jadi memang harus benar-benar real cerita yang sebenarnya. Dari original ini yang kalian suka hingga menjadi dihaluskan kembali, dibagusin lagi. Originalnya udah bagus, cuma lebih kalian Cengko akan keluar sendiri. Karakter kalian pasti akan keluar sendiri. Seperti itu sih. Oh, berarti stepnya jangan mencoba untuk merubah dulu, tapi harus hafal dan pahami benar-benar ya. Benar-benar dulu. Cengko. Oh. Misalkan ada lagi jangan kau tanamkan, kalau aslinya cinta datang, ya kan? Jadi kalau kita rubah, jangan kau tanamkan tuh. Halus. Hitam tuh. Jadi memang rada susah untuk mencari karakter kita sendiri. Tapi perlahan demi perlahan, kalau misalkan kalian sudah menjiwai atau misalkan kamu ada di dalam cerita itu, seakan-akan kalian itu menyelam ada di cerita lagu itu, dan kalian benar-benar cermati baik-baik, pasti karakter kalian akan keluar sendiri. Oke, Irwan bilang sendiri nih, untuk menemukan karakter dan ciri khas sendiri ketika bernyanyi itu memang sangat-sangat susah nih, Wan. Nah, Irwan sendiri waktu mencari hal itu, ada teknik khusus dan guru yang ngajarin nggak, Wan? Supaya bisa ketemu nih, ini Irwan yang nyanyi, Wan. Ada nggak, Wan? Kalau di asrama memang ada. Jadi teknik-teknik untuk bernyanyi, teknik-teknik untuk mengolah vokal yang baik, pernafasan, intonasi, ya semuanya ya itu. Guru ada, guru kayak Ayah Hamdan ATT, Kak Nasar, memang guru-guru kita semua. Tapi kalau untuk karakter, tidak ada siapapun yang bisa ngajarin karakter masing-masing orang itu. Karakter dan ciri khas ya? Ya, karakter dan ciri khas, warna itu tidak ada gurunya. Memang dari jiwa kita sendiri. Jadi kalau untuk kayak misalkan kita ngajarin teknik pernafasan itu memang sudah ada gurunya. Tapi kalau untuk karakter memang dari jiwa kita sendiri. Tidak ada orang yang ayo karakter kamu dibangun kayak gini. Nggak ada. Jadi memang lebih natural, lebih bagus, alami daripada kita membikin karakter hingga akhirnya orang juga bakalan nggak masuk sama karakter kita. Tapi kalau kita udah masukin karakter kita tapi dari kita sendiri, itu pasti akan lebih diterima kayaknya. Oke. Nah, Irwan sendiri tuh sesusah apa nih, Wan, waktu itu mencari itu, Wan? Soalnya kan Irwan bilang sendiri kalau buat hal tersebut itu tidak ada guru dan tidak ada yang bisa ngajarin. Hanya diri sendiri. Sesusah apa, Wan, waktu itu, Wan, buat nyari itu, Wan? Karena ini kan hal yang sangat penting nih, Wan. Nah, di awal-awal Irwan itu tidak mempunyai karakter. Oke. Irwan tadi ngomong, ya benar.
Irwan tidak pernah punya karakter sama sekali. Bahkan Irwan benar-benar yang apa ya? Yang memang benar-benar dari pribadi sendiri. Emang nggak tahu. Taunya nyanyi dangdut aja gitu kan. Tapi kok ketika pada saat Irwan gitu ya? Ketika Irwan sudah menjiwai, pada saat Irwan kedua kali nyanyi ketiga kali apa ya? Nyanyi lagu Haruskah Berakhir. Nyanyi lagu Haruskah Berakhir, disitulah Irwan merasa punya karakter sendiri karena kita kayak Irwan itu berani untuk berada di posisi lagu itu. Berani untuk posisi. Jadi Irwan nekat untuk berada di lagu itu. Jadi kayak Irwan, oh aku harus masuk ke dalam lagu ini. Ketika aku sudah masuk ke lagu ini, jadi itu lebih ke yang kayak keluar sendiri gitu karakter. Keluar sendiri, oke. Jadi tidak perlu tidak ada yang ayolah karakter kamu harus di sini, karakter kamu harus kayak gini. Nggak bisa, bos. Nggak bisa, itu harus sendiri. Itu harus sendiri. Benar-benar harus masuk, benar-benar harus menjiwai, benar-benar harus pinter menceritakan isi lagu itu dalam bercengkok. Oke. Berarti pada dasarnya untuk siapapun nih yang ingin menemukan karakter serta ciri khas dalam bernyanyi itu, diri sendiri pribadi itu harus mengerti, harus paham makna dari lagu yang dibawakan, begitu Wan ya? Iya, makanya kan aku tadi bilang, kalau misalkan originalnya baru saja ku regek manis mandi cinta, kini harus ku terlempahinya juada. Itu kan asli. Juada aslinya, originalnya. Tapi kalau misalkan sudah kita punya karakter sendiri, pasti kalau misalkan juada itu udah Irwan. Itu udah Irwan yang menyanyikan ya. Harus ada karakter minimal di pojok, atau ketika kita mau berangkat nyanyi itu harus udah ada karakter. Oke, siap. Berarti bisa dikatakan bagaimana caranya para pendengar itu kenal, paham. Oh, yang bawain lagunya Bunda Inul. Oh, ini bukan Bunda Inul yang nyanyi, tapi Irwan yang nyanyi. Oke. Nah, bukan dari suara tapi dari karakter ketika bernyanyi. Siap. Oke. Jadi seperti para penonton itu Irwan. Itu udah Irwan. Kalau Bunda Inul kan gimana? Bunda Inul, Wan? Kalau Irwan, para penonton cengkoknya udah berubah dan cara pembawaan pun sudah berubah. Nah, Irwan, menurut Irwan, seberapa penting ciri khas seorang penyanyi dangdut itu sendiri, Wan? Itu sangat penting. Karena itu akan menjadi identitas kalian semuanya. Itu akan menjadi identitas ketika kalian menjadi seorang penyanyi dangdut. Wah, menyanyi aku pengen misalkan aku pengen dengerin khasnya Yus Yunus. Kalau Ayah Yus Yunus, almarhum Ayah Yus Yunus kan biasanya jangan lebih tegas kau tutupi, lebih kayak gitu. Nah, kalau Irwan, jangan kau tutupi, jangan kau tutupi. Nah, lebih ke yang kayak gitu. Kalau Ayah Yus Yunus lebih ketegas. Jadi ketika jangan kau tutupi, jadi orang, oh ini suara Ayah Yus Yunus. Jadi seperti itu. Jadi berbeda karakter, berbeda orang, itu pasti akan kedetek. Jadi oh ini karakternya ini loh. Jadi kayak misalkan beda lagi kalau misalkan